bukan untuk prestis, saudaraku ya, untuk kebanggaan ya, tapi justru pengabdian, saudaraku ya. Saya sadar sempat ngomong, Pak, kami sanggup enggak, Pak? Kalau saudara tak bukakan ayatnya, mungkin Anda mundur semua loh, saudaraku. Ya, Pak Ari ya. Benar Mas Yuga ya? Mas Yuga sudah, Pak, ampun Pak. Saya sendiri baca ini, bayangkan poin 1 aja tidak bercacat, orang yang dihormati, terus apa itu, ada yang tak bercacat itu ya, siapa yang tak punya cacat, bukan cacat fisik ya. Wah itu memang luar biasa, jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, saudara. Dan memang tidak gampang. Kalau cuman hanya sekedar pakaiannya, ya maaf ya, kalau kadang di gereja gede, pakaiannya diakonos, diakon itu pakai jas, pakai dasi. Pokoknya, wah no, saudara. Salah itu pemahaman, nanti saudara kalau baca Alkitab, syarat-syarat bagi diakonos, ya 1 Timotius 3 itu ya, saudara bisa lihat, wah itu enggak main-main saudara, pengabdian beneran itu ya. Bahkan bukan hanya dia, keluarganya ini dibawa sama-sama. Dan enggak gampang, maaf saudara, berapa banyak keluarga-keluarga, ayahnya melayani, ibunya melayani, anak-anaknya enggak tahu kemana gitu ya. Makanya enggak gampang. Makanya Pak Hari juga merasa, ini gimana, Mas juga belum nikah, makanya kamu harus segera nikah, biar terbukti. Kalau belum nikah, memang nanti kan terbukti gimana ngurus keluarga kita sendiri, enggak sanggup, bagaimana ngurus, ini suatu tantangan, makanya jangan dipikir terus bangga-banggaan, kan ini jadi suatu tanggung jawab gitu kemarin. Puji Tuhan, saudara, tapi saya berharap ini jadi pelajaran buat kita, untuk saudara-saudara semua yang mau melayani Tuhan itu, maaf, itu benar-benar mempersiapkan hidupnya sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Yosua, aku dan seisi keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bayangkan kalau setiap keluarga melayani Tuhan, wow, dahsyat saudaraku ya, setiap keluarga dimenangkan. Keluarga itu luar biasa loh, saudaraku. Makanya Rasul Paulus katakan, 1 orang diselamatkan, seisi keluarganya juga diselamatkan. Ini luar biasa. Bahkan waktu Tuhan datang ke dunia, menciptakan segala sesuatu, yang Tuhan ciptakan manusia pertama kali itu keluarga juga. Adam, kemudian Hawa, enggak sendirian kan, kasih keluarga. Anak-anak, puji Tuhan. Jadi keluarga itu sangat penting, saudara. Keluarga sangat penting. Kita dalam pelayanan pun juga melibatkan keluarga. Ya, puji Tuhan. Itu aja, nanti kita lanjutkan lain kali. Dan nanti ada pemantapan lagi ya, karena untuk selanjutnya kepada saudara-saudara diakonos kita hari ini. Kita membiasakan belajar bahasa aslinya ya, Yunani ya, jadi pakai bukan sok-sokan, supaya ngerti diakonos. Itu artinya pelayan gitu ya, saudara ya. Oke, kita akan kembali belajar tentang, saya akan melanjutkan yang saya ajarkan tentang ini. Ini juga masuk tahun yang baru ya, tentang penyertaan Tuhan. Ya, tentang penyertaan Tuhan, kita belajar pengalaman atau kejadian yang terjadi di Mesir. Bagaimana orang Israel, kita sudah belajar, dibebaskan oleh Tuhan. Terlebih-lebih dengan istilah oleh tangannya Tuhan. Ya, dibebaskan dari Mesir, untuk keluar dari perbudakan di Mesir, untuk masuk dipimpin, dituntun kepada tanah perjanjian. Ya, yang bahasa Jawanya Gemah Ripah Lau Jinawi. Bahasa Alkitabnya berlimpah susu dan madunya gitu ya. Dibawa dari tempat perbudakan, keluar dari gelap juga pada terang yang ajaib. Itu kita sudah banyak belajar, memang banyak ayat yang tidak bisa saya bagikan karena waktu dan nanti terlalu seperti sekolah teologi ya, jadi kamu jangan terlalu berat-berat ya, makanya saya banyak yang saya kurangi, tidak apa-apa, usul yang baik, nanti ada waktunya. Mungkin nanti yang diakonos saja saya gembleng. Ya, saya sudah belajar ini bisa saya keliru kemarin pakai HP-nya bisa untuk share itu ya, nanti saya bisa tunjukkan kamus strong itu ya, bahasa Yunani ke ininya. Nanti saya akan buat tersendiri. Nanti yang mau ikut enggak apa-apa, yang aktivis-aktivis mau bertumbuh, kita akan pesan Tuhan tahun baru supaya kamu mencapai sampai kesatuan iman ya toh, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan mencapai kedewasaan yang penuh ya, sampai menuju itu kan tingkat pertumbuhan itu saya jelaskan bahasa aslinya metron, bukan tingkat, ukuran hilikias, ukuran yang stature yang mantap, ukuran yang maksimal gitu. Ya nanti saya kan enggak bisa nunjukkan waktu itu ya, karena HP-nya pinjem. Nanti saya pakai punya saya sendiri yang sudah ada catatannya. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan bagaimana kita melihat Tuhan itu menyertai kita. Saudara selama ini kan sering baca di surat-surat para rasul ya, mungkin tentang salam-salam itu saudara ya. Opo iki ya, salam pembukaan, salam penutup. Kita akan melihat justru dari sini. Kalau kita belajar nanti
Ini salah satu aja kita ambil poin bagaimana Tuhan menyertai orang Israel dari perjalanan keluar dari Mesir sampai tanah perjanjian. Saudara nanti akan mengerti. Kita lihat dulu salam-salam ini. Saudara. Pertama salam, ya bisa salam pembukaan, juga salam penutup surat mereka. Kita lihat dulu, saya bagi 4 ini. Yang pertama salam yang penyertaan Tuhan, ya salam tentang penyertaan Tuhan kepada umat Tuhan yang dikerjakan oleh Bapa. Kita lihat dulu ayatnya, Roma 15 ayat 33. Oh ya, saya lupa, yang bantu, yang bantu siapa silakan? Ayo. Oh Mas Julio lagi, semangat ini, calon diakonos nanti ini. Oke, Roma 15 ayat 33. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Siapa yang menyertai Amin. kita? Allah. Lagi 2 Korintus 13 ayat 11. 13 ayat 11 ya. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, hati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan apa? Akan menyertai kamu. Siapa yang menyertai kita? Allah, sumber damai sejahtera. Ya. Itu sudah umum ya. Oke lah, nanti banyak tentang Allah. Sama Filipi 4 ayat 9 biar ngerti ya. Ini ada juga Filipi 4 ayat 9. Jadi yang menyertai kita, ini salam-salamnya para rasul ini ya, pada jemaat, bahwa mereka akan disertai oleh Allah sumber damai sejahtera. Satu lagi, Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Apa? Lakukan itu. Amen. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Disertai ya. Oke, ini jadi yang menyertai umat Tuhan itu adalah Allah sumber damai sejahtera itu ya. Tapi di surat salam-salam yang lain, 2 Korintus 13 ayat 14 disebutkan bukan hanya Allah, mulai muncul, ono telu ini. Ini sering doa berkat ini ya, saudara ya. Sering dipakai doa berkat, baca. Mas Julio bacanya agak enak sekarang ya. Oh, udah belajar kan. Makanya kalau saudara saya tegur di sini itu Candragupta itu langsung takut terbirit-birit ya. Jangan, namanya melayani itu belajar itu ya jangan takut salah, jangan takut keliru. Maaf ya, saya bercanda dulu Mas Hari. Bertanya, Pak, ini kalau kita tidak bisa memenuhi tuntutan ini gimana Pak? Kalau puji Tuhan, gereja kita ini saudaraku, tidak kebetulan namanya Gereja Kasih Anugerah. City Blessing itu anunya saudaraku ya, movementnya sebetulnya. Untuk organisasi gerejanya namanya Gereja Kasih Anugerah. Penuh kasih anugerah Pak. Pasti akan dibimbing, tidak ada jemaat mana ada. Tidak ada, kita ini penuh anugerah. Kalaupun ada yang belum bisa menjalankan dengan baik, akan dibimbing sampai, ya itulah, disertai itu seperti itu. Ya. Makanya kalau saudara saya tegur, saya ingatkan, maaf kadang-kadang saya ini orangnya ceplas-ceplos ya. Jangan sakit hati malah nggak maju-maju. Saudara. Ya, saudara belajar rendah hati, mau dibimbing, kalau ada salah, ya justru Alkitab katakan gini, orang yang kukasihi, kata Tuhan, kutegur dan kuajar. Kalau saya negor Anda, mendidik Anda, ngajar, itu berarti saya mengasihi Anda. Tuhan mengasihi kita itu dengan cara itu. Kalau enggak dikasih, dibiarin, biarin. Kalau saya enggak mengasihi Anda, salah, saya biarin. Kalau bacanya kurang saya babano lah. Enggak, justru saya, akhirnya Mas Julio nih enak bacanya hari ini. Amin. Haleluya. Sudah sarapan misalnya. Mungkin kamu, belum, biar tak traktir. Enak. 2 Korintus 13 ayat 14. Yuk. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ya, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Tadi Allah, sekarang telu. Itu kan gitu. Ada lagi nih malah, ini yang sering, Bapa dan Tuhan Yesus, banyak banget ini. Bapa dan Allah dan Tuhan Yesus Kristus, segala macam. Coba, Roma 1, yang pendek-pendek aja ya, saya pilihkan 1 Korintus 1 ayat 13. 1 Korintus 1 ayat 3. Ini banyak nanti. Kalau saudara mau nanti saya kasih, cuma enggak tahu muat enggak kalau di WA itu banyak itu. 1 Korintus 1 ayat 3.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, Ya, dan dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jadi kamu. kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kamu, dari Allah, terus dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Itu dari Allah dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Wong Kristen iki opo sih? Sing bener iku ndi? Gitu ya. Kalau kasih dari Allah menyertai kamu biasa, memang Allah itu menyertai. Tapi ini ada Kristus, Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Bahkan ini kasih dan sejahtera, karunia dan sejahtera dari Allah, itu Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus menyertai kita. Banyak seperti ini. Kan saudara baca kan lewat, kalau orang Kristen lewat. Terus bisa nggak diurus, atau bisa sih turun ngerti aku, atau wes cuek lah gitu ya. Atau mau belajar kok, apa maksudnya gitu. Efesus 1 ayat 2. Masih banyak sebenarnya, cuma nanti saya pilih aja. Efesus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Ini salam kepada jemaat di Efesus. Nah, ini kan seperti itu. Jadi ada penyertaan dari Allah, ada penyertaan yang disebut secara Tritunggal tadi ya, dari Yesus Kristus, dari Allah Bapa, dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan ini dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah makanya sebelum-belumnya kan saya banyak ngajar tentang Tritunggal itu supaya walaupun belum sampai tuntas ya, tapi paling tidak Anda punya gambaran, nanti saya akan jelaskan, saya hubungkan dengan peristiwa di Mesir. Nanti saudara akan tahu. Nah ini sudah nggak saya baca lagi ya, panjang, banyak banget ini. Satu lagi aja, sesuai namanya Mas Yuga. Yuga siapa namanya? Filemon. Filemon 1 ayat 3. Yuga 1 ayat 3. Yuga Filemon ya. Filemon 1 ayat 3. Sama, ini surat kepada Filemon. Ayo Filemon 1 ayat 3. Ngelek. Tidak terdaftar, tidak ada sama Alkitab kita. Loh, Filemon ini Filipi itu, Mbak. F apa itu singkatannya? FM. Itu Filipi. Filemon. Agak nganu ya komputernya. Wis tak bacain aja kalau gitu. Filemon 1 ayat 3. Iya, Sabti dibantu. Biar jemaat juga ikut baca. Nanti kalau ya jangan dulu nih biar dulu. Nanti kalau sudah canggih Mas juga ya, ini bisa tampil di layar ya. Kita belum punya yang mampu. Jadi waktu saya ngomong gini ayat itu bisa muncul gitu ya. Nah, kita doakan, kamu masa nggak bisa Yafet? Canggih tuh kamu ya. Itu loh, munculkan ayat di layar. Bisa. Tapi nggak nutupi yang ngomong, nanti lah dengarkan ono suara gak ono rupa nanti ya. Bisa munculkan, nanti diatur. Enggak, maksudnya waktu saya ngomong ada ayat yang saya katakan muncul di sini. Loh, itu nanti ada yang bisa ya, siapa tahu. Tolong dipikirkan caranya. Jadi yang lihat juga bisa membaca. Filemon 1 ayat 3. Lemah sana kamu bacain aja. Komputernya. Filemon 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari siapa? Allah, Bapa kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus menyertai kamu. Dan yang luar biasa satu ayat lagi ya. Ini menjelaskan, enggak usah itu kesulitan enggak usah. Sekarang 2 Yohanes 1 ayat 3. Ini luar biasa. Juga ini ya, menjelaskan hubungannya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Jadi hang ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Oke. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Allah Bapa ya. Jadi ketika gini saudaraku, coba saudara kalau mau teliti ya. Tadi waktu nyebut kasih karunia dari Allah menyertai kamu, tidak ada sebutan Bapa. Tapi waktu muncul Tuhan Yesus, nah, tadi ayat yang saya berikan tadi teliti, itu baru muncul kata Bapa untuk membedakan gitu loh. Memang Tritunggal itu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, tapi bisa dibedakan. Ya toh, tidak bisa dipisahkan karena kesatuan. Ya bukan Allah sendiri-sendiri itu, satu kesatuan. Makanya kita belajar kapan itu tentang istilah tangan. Tangan itu satu kesatuan dengan kita.
Itu menggambarkan kesatuan tapi bisa dibedakan. Gitu loh. Saya pernah jelaskan sedikit tentang di Alkitab tentang apa tuh roh ya dan manusia, Allah dan roh Allah itu kan dijelaskan itu hipotesis lain kali, tapi nggak usah diperdalam dulu. Nanti Tritunggal akan saya buka lagi pelajaran ini. Jadi Bapa itu muncul istilah Bapa ketika Yesus dimunculkan istilah salamnya itu untuk menunjukkan hubungan. Nah di 2 Yohanes 1:3 ini diperjelas hubungan itu. Kalau tadi kan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus, hubungannya nggak dijelaskan. Nah Yohanes ini paling luar biasa menjelaskan dari dulu. Kalau Paulus itu jarang, Petrus apalagi itu, saya lihat nggak pernah menjelaskan hubungan karena memang suratnya tujuannya berbeda. Rasul Yohanes ini buat surat yang paling terakhir, mulai untuk menjelaskan karena waktu itu jemaat sudah dianggap tahu, ya. Tapi ini lama-lama perlu ya Tuhan berikan hikmat ilham kepada Rasul Yohanes dan salah satu lewat suratnya untuk menjelaskan ini. Coba dibaca 2 Yohanes 1:3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, disebutkan akhirnya Allah itu Bapa kita. Yesus Kristus itu anaknya Bapa. Loh, jelaskan kan? Itu menyertai kita. Nah, baru dijelaskan. Kalau tadi kan Allah saja gitu. Allah dan Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ini dijelasin, Allah itu siapa? Bapa, Tuhan Yesus itu anaknya Bapa ini tadi gitu loh. Dan kita udah belajar, Natal kan dilahirkan itu oleh Allah, ya bukan secara kelahiran biologis, perlu seorang istri segala macam. Ini adalah gelar rohani. Siapa sih yang dimaksud anak Allah, anak Bapa itu? Yaitu adalah Sang Firman gitu saudaraku ya. Lah, saya kan mulai masuk dalam khotbah hari ini tentang bagaimana Sang Firman itu. Lah, ini kenapa saya berapa kali tentang tangan itu untuk menjelaskan bahwa tangan itu juga istilah seperti firman. Itu bukan kata-kata, ya. Bagaimana itu menyertai kita, itu ada sosoknya gitu loh. Sang Firman itu bukan kata-kata yang enggak jelas, kata-kata yang abstrak gitu ya. Tapi itu ada sosoknya. Ya, nah saya akan mulai tunjukkan, saya mulai dari tentang ini dulu. Atau saya mulai masuk tangan dulu aja ya. Jadi tangan itu saya pernah, ini sedikit pernah saya khotbahkan soalnya. Yang dimaksud tangannya Tuhan itu sebetulnya adalah firman-Nya Tuhan. Karena Tuhan itu Yahweh, yang namanya Yahweh, yang adalah adalah Allah, keadaannya adalah Allah atau jenisnya adalah Allah. Beda kita ini adalah kalau itu khalik, kita makhluk. Bahasa Arabnya gitu, khalik jenisnya, keadaannya adalah khalik, kita keadaan atau kodrat kita adalah makhluk, diciptakan. Allah tidak diciptakan, ada dengan sendirinya. Itu di situ, itu adalah disebut Allah. Itu maksudnya gitu, bukan nama. Ya, Allah itu punya nama, namanya siapa? Biasanya Yahweh atau Yehova. Kadang-kadang saya resiko loh ngajar gini, dipikir nanti saksi Yehova. Yang kedua disebut aliran Yahweh, ini repot saya. Tapi saya tidak apa-apa, biarin. Yang penting saya ngajarkan ini karena demi tujuan akademis. Di Alkitab kita huruf besar semua, Tuhan itu kan terjemahan dari bahasa Ibrani asli Yahweh atau Yehova. Memang huruf mati, Yod-Hewa, YHVH gitu loh. Bacanya Yahweh, Yehova, orang Yahudi tidak berani baca. Nah kita tidak perlu nyebut Yahweh, Yahweh. Ya, saudara kan saya pernah ngomong, tidak pernah manggil bapaknya dengan namanya kan, ya toh. Joshua tidak pernah manggil saya Gong, tidak pernah. Manggilnya apa? Papa, ya toh. Lah Anda kalau manggil Tuhan tidak usah manggil namanya. Anda memanggil sebagai Bapa. Allah itu Bapa kita. Ya, Bapa kita ini istilahkan tanganku. Banyak nanti saya akan juga tunjukkan waktu membebaskan orang Israel dari Mesir dengan tangannya. Dan itu bukan bicara tangan secara fisik, karena Allah tidak berfisik tangan. Saya sudah menjelaskan apa pelan-pelan ya. Kalau Allah itu digambarkan, itu kan sebagai antropomorfisme, seperti manusia digambarkan, tapi bukan manusia. Namanya juga seperti. Karena Allah bicara dengan manusia, biar ngerti. Oh, bagi manusia tangan itu untuk mengerjakan pekerjaannya. Lah Allah itu karena tidak berfisik, ya bertangan seperti kita begini. Bayangkan kalau tangannya Tuhan seperti kita begini, terbatas. Yang satu mau nolong Fandi, yang satu mau nolong Yulio. Lah Pak Asnan butuh pertolongan Tuhan, mau Tuhan lawat,
Tolong pakai tangan yang mana lagi gitu. Malah ada agama yang menggambarkan tangannya 1000. 1000 pun juga terbatas kan. Ini bukan tangan yang fisik begitu. 1000 kan yang ditolong ulang 1000. Lah berapa miliar penduduk dunia perlu pertolongan Tuhan. Perlu jamahan Tuhan, perlu karya Tuhan dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Berarti bukan tangan itu. Tangan bagi Tuhan itu yang dimaksud adalah firman. Itu loh, saudaraku. Bagi manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan, bagi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dengan firman. Mazmur ini harus hafal nih, 33:9. Coba sih, bisa hafal enggak? Saya suruh ini loh, nyampaikan ini loh, ayat ini. Mazmur 33:9. 1, 2, 3. Sebab dia Oh, ya, berfirman, dia berfirman, maka semuanya jadi. semuanya jadi. Dia memberi perintah, Beri perintah, maka semuanya ada. semuanya ada. Tuhan berfirman, jadi. Tuhan beri perintah, ada semuanya. Jadi inilah Tuhan bekerja dengan firman-Nya, termasuk menciptakan langit dan bumi. Makanya saya hubungkan dua ayat ini, Mazmur 33:6, naik ayat 6, biar nggak jauh-jauh. Ayat 6. Ayat 6-nya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Langit dijadikan oleh apa, saudaraku? Firman. Oleh Tuhan melalui firman-Nya kan, oleh firman Tuhan. Jadi Tuhan menjadikan langit bumi dengan firman-Nya. Coba bandingkan dengan Yesaya 45 ayat 12. Yesaya 45 ayat 12. Baca. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Terus? Tangankulah yang Tangankulah membentangkan langit. yang membentangkan langit. Nah, saya ngajar Anda jangan membayangkan Tuhan punya tangan seperti kita. Oh, membentangkan langit. Ini kiasan gitu loh. Bahwa Tuhan itu dengan firman-Nya menjadikan langit. Tangannya membentangkan langit ini kiasan bahwa firman itu yang menciptakan. Jadi tangan bagi Tuhan itu seperti manusia itu yang mengerjakan pekerjaannya adalah sang firman yang mengerjakan. Dan satu ayat lagi untuk supaya saya masuk kepada apa yang terjadi di Mesir, Yesaya 55 ayat 11. Ini juga ayat hafalan kita seharusnya, ayat yang sering kita dengar. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firmanku, firmannya Tuhan keluar dari mana? Mulutnya. Bukan berarti Tuhan punya mulut. Ya toh? Bayangkan kalau mulut seperti bayangan kita, mulut gini, ngomong kepada Mas Yuga, padahal Tuhan juga mau berfirman kepada siapa, enggak bisa dong mulutnya cuma satu. Itu loh saudaraku. Makanya kalau kita batasi tangannya 2, mulutnya 1. Berarti kan ngomongnya satu, padahal Tuhan itu maha hadir. Ya, bisa dimanapun, pada banyak orang dalam waktu yang sama bisa bicara. Ya, itu maha hadir. Kalau bukan gitu, bukan Tuhan namanya. Lah firman itu keluar dari mulutku bukan berarti Tuhan pakai mulut, gitu, punya mulut. Ini gambaran bahwa Tuhan lagi bicara. Gitu. Dan itu keluar dari, firman itu keluar dari Allah. Ya, oke, keluar dari Allah. Ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman itu ketika keluar dari Allah, gambar ini mulut, ketika bicara firman itu dikeluarkan, jadilah terang, jadilah cakrawala, tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi ia firman itu, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki, pengen apa? Tuhan pengen apa? Itu firman ketika diucapkan terjadi, itu seperti tangannya Tuhan. Terus? Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Akan berhasil, kusuruh. Firman itu disuruh. Berarti firman ini ada suatu pribadi tersendiri, ada suatu intelijensianya gitu loh. Disuruh melaksanakan. Makanya ngomong aku keluar dari Bapa, diutus oleh Bapa. Ya, perbandingannya kan di Yohanes 8 ayat 42. Ini ngulang sedikit. Oke, Yohanes 8 42. Kata Yesus kepada mereka, ya. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku keluar, aku datang dari Allah. Nabi, kita enggak ada. Malaikat juga enggak. Ini adalah firman yang keluar dari mulutku. Terus? Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tapi? Melainkan dialah yang mengutus aku. Aku suruh, apa yang kusuruhkan. Nah, ini kan sama. Coba cari nabi siapapun di Alkitab, Kejadian Wahyu, enggak ada yang seperti ini. Itu ayat itu menjelaskan pribadi Yesus.
Apa yang dia akan berhasil dari apa yang kusuruhkan padanya. Makanya di kayu salib Yesus berkata apa? Sudah selesai. It is finished. No, finish kan sudah finish. Sudah selesai. Tamat. Sudah selesai apa? Berhasil. Masuk finish sudah selesai. Memang pekerjaan Yesus selesai di dunia untuk menebus dosa. Nanti kita akan belajar lebih lanjut dengan hal ini. Tapi intinya ini kan menggambarkan pribadi Yesus. Dia akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Berhasil, itu finish, selesai. Ya. Dan ini menggambarkan firman itu punya intelijensia. Ya toh, disuruh berhasil. Ada intelijensianya, ada kehidupannya tersendiri. Makanya kenapa Yesus pernah berkata Yohanes 5:26. 26 dan 27 itu. Nah, 26, baca. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa itu kan Allah tadi ya, Yahweh namanya itu. Punya hidup dalam dirinya sendiri, demikian pula. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak itu tadi kan firman. Karena keluar dari Allah tadi loh, saudaraku. Makanya anak Allah itu karena keluar dari Allah, ya sebelumnya di dalam Allah, terus keluar dari Allah, itulah disebut sebagai anak Allah. Saya sudah nuliskan di WA Group kan, ingat, Natal itu yang baru kita peringati, bukan memperingati kelahiran anak Allah. Salah. Anak Allah sudah dilahirkan secara kekal. Ketika Allah berfirman, ya keluar, itulah yang disebut anak Allah itu. Ketika Allah berfirman, aku adalah mula pertama dari pekerjaan Allah. Jadi istilahnya ketika Allah itu ada, kalau kita coba, saat itu juga firman itu ada di dalam diri Allah, dan ketika Allah berfirman, keluar. Itulah yang disebut anak Allah, kelahiran anak Allah. Natal adalah memperingati kelahiran siapa? Yesus Kristus. Kedatangan anak Allah menjadi manusia. Firman jadi manusia. Itu yang kita peringati. Jadi bukan memperingati kelahiran anak Allah, bukan. Makanya nanti kita akan tunjukkan anak Allah sudah ada. Ya, sebagai sang firman, bahkan nanti sebagai sosok nyata sebagai malaikat Yahweh yang kita lihat hari ini. Oke. Demikian juga diberikannya anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa ada kehidupan karena keluar dari Bapa ada hidup. Lah, ini menyertai. Itu loh saudaraku. Lah kok bisa? Lah untuk menjelaskan enak. Lah saya pakai kejadian di Mesir. Keluaran 38. Kita mulai ya. Baru mulai khotbah, saudaraku. Keluaran 38. Saya akan tuntaskan tentang, kalau sebelumnya kan tentang tangan Tuhan. Ini juga istilah, bukan berarti tangan fisik. Ini menunjukkan ada yang mengerjakan. Gitu. Ada yang mengerjakan. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan, direncanakan Tuhan untuk melepaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Keluaran 38. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sebab itu aku telah apa? Turun. Untuk apa? Melepaskan. Kita udah bahas ya, membebaskan sampai memberikan hukuman pada para ala Mesir, orang Mesir, sampai anak sulung dibinasakan. Dan akan menuntun mereka. Jadi Yahweh, Allah yang kita sebut Bapa, turun. Aku telah turun untuk melepaskan, untuk menuntun mereka. Nah, saya sudah menjelaskan melepaskan, saya akan menjelaskan tentang menuntunnya ini, saudara. Menyertai tadi loh, saudaraku ya. Allah menyertai. Dan ketika kita baca Keluaran 38, ternyata yang ngomong ini adalah di ayat 2, enggak usah dibuka, udah sering ya. Itu ternyata adalah malaikat Yahweh ayat 2. Ayat 2-nya ayat 8. Aku telah turun, saya ngomong iki sopo. Ternyata adalah malaikat Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa di tengah-tengah semak yang menyala. Allah berfirman dari dalam api itu, ya, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Jadi yang nampak malaikat Yahweh. Nah, kita sudah belajar di situ, saudaraku ya. Dan ayat 19-20-nya Yahweh Bapa ini, Allah ini mengatakan aku akan membebaskan, melepaskan umatku dengan tanganku. Coba. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tangannya siapa? 20? Tetapi aku akan mengacungkan tanganku. Tangannya siapa, saudaraku? Tangannya Tuhan tadi kan, Yahweh. Ini tetap satu
pasal 3. Malaikat Yahweh menampakkan diri, ngomong sebagai Allah, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Saya sudah pernah jelaskan kenapa yang nampak malaikat Yahweh, tapi ngomongnya ada sebagai Allah. Karena ada Yahweh di dalam diri malaikat Yahweh tadi. Namaku ada di dalam dia. Nanti saya akan lain kali khotbah khusus tentang nama ini apa. Itu tentang nanti bicara tentang bait Allah juga. Dan itu bicara tentang Yesus nanti. Jadi namaku ada dalam dia. Jadi waktu malaikat Yahweh ini ngomong sebagai Yahweh, aku Allah ayahmu, Allah, itu berkali-kali pada Hagar, pada Abraham, pada Yakub. Ya. Jadi dia menampakkan diri, itu teofani namanya, sebagai malaikat dan berbicara sebagai Allah. Ya, untuk membebaskan umatnya. Dan dengan tanganku, aku akan majukan tanganku dan terus memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Ini kan bicara perbuatan, tanganku ini akan mukul Mesir dengan perbuatan. Itu bicara tulah-tulah yang dikerjakan kan. Yang akan lakukan di tengah-tengahnya. Ya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ya, jadi tangan Tuhan ini yang membebaskan umatnya dengan perbuatan ajaib. Nah, kita akan lihat dengan cepat beberapa ayat yang sisa yang belum saya sampaikan ya. Tidak apa-apa, nanti tentang tangan Tuhan yang membebaskan ini. Banyak saudaraku ya. Keluaran, ini Keluaran pasal 13. Di satu pasal itu aja ada berapa banyak ayat ya. 3, 9, 14, dan 16. Coba baca. Dari ayat 3, dilompati biar cepat, 9, 14. Ini tentang ketika Tuhan bicara tentang pada Musa, hari raya roti tak beragi. Setelah Paskah. Ya. Untuk memperingati keluarnya mereka dari Mesir. Itu dikerjakan oleh tangan Tuhan. Dan saya sudah jelaskan, tangan Tuhan ini ternyata yang mengerjakan adalah malaikat Yahweh kan, berjalan di tengah-tengah Mesir untuk membunuh, memberikan tulah anak sulung, memberi penghukuman kepada ala-ala Mesir supaya dibebaskan. Tapi saya menunjukkan ayatnya tentang tangan. Banyak ayat bicara tentang tangan Tuhan. Jadi ini bukan 1, 2, hampir saya sudah punya banyak, cuman tidak mungkin saya buka semua. Ini baru tentang di Mesir aja. Keluaran 13 mulai ayat 3, nanti ayat itu 9, cepat ya, silakan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Ya, jadi yang membawa keluar orang Israel keluar dari Mesir itu siapa? Tuhan, tapi Tuhan melakukan dengan tangannya, kira-kira gitu kan sama. Nanti prinsip ini akan sama. Siapa sih yang menyelamatkan kita? Nanti itu ada Allah, juru selamat kita. Tapi Allah menyelamatkan kita, akulah satu-satunya juru selamat. Hosea 13 ayat berapa itu? Tidak ada juru selamat selain aku. Loh, ada Tuhan Yesus. Itu tangannya. Allah yang menyelamatkan. Jadi, yang menciptakan langit bumi itu siapa? Nanti mirip Allah. Tapi Allah menciptakan dengan apa? Tangannya atau firman-Nya kan tangannya Allah. Gitu loh. Paham ya jemaat sini ya? Nah, gitu loh, Pak. Jadi jangan pengen tangan gitu ya. Itu bicara kesatuan, satu kesatuan dengan Allah, tapi ini yang mengerjakan seperti malaikat Yahweh tadi. Nanti kita akan lihat itu malaikat Yahweh semua. Oke, lompat ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan apa? Tangan yang kuat. Tangannya Tuhan. Terus ayat 14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu, maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa... Jangan gitu Mbak, udah dipuji keliru lagi. Dengan kekuatan tangannya, itu baca kalau lurus saja gitu. Dengan kekuatan, ayo lagi. Dengan kekuatan tangannya Tuhan. Bukan. Dengan kekuatan tangannya, Tuhan, gitu loh. Oh iya, baru sadar. Dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Dengan kekuatan tangannya huruf besar Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Banyak nanti. Oke, lompat aja. Sekarang Ulangan 5:15. Ulangan 5:15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir.
Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan. Oleh siapa? Tuhan. Tuhan ini besar semua ya, oleh Yahweh. Yuk takut baca Yahweh, nanti dipikir aliran Yahweh lagi. Padahal ini Tuhan itu namanya ya, Yahweh. Allahmu dengan Oleh Tuhan Allahmu, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Nah, Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan kau menyerahkan hari Sabat. ingat ya, Merayakan hari Sabat. Tuhan itu yang dimaksud itu Yahweh ya, karena huruf besar semua. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani Yahweh. Banyak masian, tapi enggak mungkin. Nah, sekarang kita udah dijelasin kan, itu ya tangan Tuhan yang membebaskan dengan tangan yang kuat. Itu bicara Tuhan menurunkan tulah ya dengan firman. Itu kan dengan firman kan, Tuhan ngomong sama Musa, Musa angkat tanganmu. Pukul air jadi darah, pukul tanah, keluar kan ada firman, perintah. Nah, bukan Musa mukul kalau nggak ada perintah ya, bek ngono tok, bukan apa-apa ya. Tapi karena ada perintah, ada firman, Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Beri perintah semuanya ada, ada perintah. Yang menjadikan ini loh, malaikat Yahweh. Kita tahunya kan, wah enggak usah saya ulang ya. Jadi malaikat Yahweh bukan terus naik turun. Itu menyertai Musa, berbicara pada Musa, ngomong sama, terus mengerjakan itu karyanya itu. Sampai waktu aku akan berjalan ya tuh di tengah-tengah Mesir. Ya kan kita udah belajar Yahweh itu Tuhan itu Allah, Bapa yang tersebut itu kan tidak berfisik dan tidak bisa dibatasi ruang. Fisik itu kan ruang. Segini enggak bisa. Lah bagaimana turun tadi? Bagaimana mau berjalan? Ya enggak bisa kan. Enggak punya kaki seperti itu kan gambaran itu Allah itu roh. Oh yang tidak terbatas. Tapi Allah itu untuk menyatakan dirinya, mewujudkan diri dalam satu sosok anak Allah itu. Anak Allah itu adalah penyataan diri Allah ya, waktu itu sebagai malaikat Yahweh. Aku akan berjalan. Wah, itu. Nah, kita akan lihat lebih jelas ketika keluar dari Mesir, Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Orang Israel berjalan terus, dikejar oleh orang Mesir, ya. Tapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh siapa, saudaraku? Tangan yang dinaikkan, itu istilahnya gitu. Saya lihat bahasa dari Septuaginta, Bang, ya kiri, jadi kiri, jadi itu tangan artinya, benar-benar tangan yang dinaikkan, tangan yang exaltednya, tangan yang dimuliakan gitu. Kadang-kadang istilah tangan yang dinaikkan itu apa ya, angkat tangan, tapi sebenarnya tangan yang ditinggikan. Itu bicara siapa? Itu kan istilah. Tangan kanan. Nanti kita menemukan banyak istilah. Oke. Ternyata yang dimaksudkan itu kita bisa melihat Keluaran 13 ayat 20 sampai Keluaran 13 20 sampai 22. Coba dibaca. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot. Nah, mulai berangkat ya. Dan berkemah di Etam. Karena orang Mesir sudah melepaskan. Di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Siapa yang berjalan di depan mereka? Tuhan ini huruf besar semua. Terjemahan dari ya. Ingat ya, Yahweh berjalan di depan mereka. Tadi tangan yang dinaikkan. Ini tangan yang di-exalted, yang ditinggikan. Yahweh berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Siang di dalam tiang. Jadi Yahweh berjalannya itu di mana? Di dalam. Di dalamnya apa? Tiang awan. Loh, Yahweh itu kan tidak terbatas. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Ya toh? Langit itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Loh, kok bisa masuk dalam tiang awan yang kan terbatas tiang awan juga. Tiang api itu. Kok bisa masuk ke dalam lah itu loh. Itu siapa nanti kita lihat. Pada waktu itu. Kemudian 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sementara orang Mesir mengejar, orang Israel berjalan dipimpin. Di depannya itu ada Yahweh. Berjalan. Tapi di dalam tiang awan. Kalau siang. Malam ada di dalam, makanya orang Kristen ini harus ngerti, ada prinsip di Alkitab itu, Allah itu di dalam kita. Gitu. Agama lain enggak ada. Allah yang kau sembah itu loh di dalam kamu. Gitu. Tapi belajarnya bertahap dulu, kok mau ujuk-ujuk bisa ning jero, ora sembarangan ngono. Ya. Enggak bisa. Ini ada prosesnya, ada pemahamannya dulu. Ini
Allah yang masuk ke dalam ciptaan. Allah yang manunggal. Gusti sama kawula ini ilmu Jawa itu gitu. Itu Tuhan Yesus melalui Kristus, tanpa itu. Nah, ini coba lihat. Kita bisa melihat di ayat lompat, siapa yang dimaksud itu? Tangan yang dinaikkan itu. Coba kita lihat ayat pasal 14 ketika terjadi orang Mesir ini sudah mencapai mereka. Pasal 14 ayat 17 sampai 20. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan Ini kemuliaan. Tuhan yang ngomong, aku akan menyatakan kemuliaanku. Terus 18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya akan yang berkuda. Ya, terus 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Karena dikejar, saya sudah pernah khotbah, nanti tidak saya panjang-panjangkan yang ini. Malaikat Allah, dikatakan ya, bergerak, yang tadinya berjalan di depan. Saya mau tanya, tadi pasal 13 yang berjalan di depan orang Israel itu siapa? Yahweh kan, Tuhan kan. Di dalam tiang awan. Nah sekarang disebut ketika dikejar tentara Mesir, tiang awan ini bergerak ke belakang. Kenapa bergerak ke belakang? Karena malaikat Allah bergerak ke belakang. Malaikat Allah yang di dalam, jadi malaikat Yahweh yang ada di dalam tiang awan itu, jadi maksudnya begini, bahwa yang dimaksud Yahweh berjalan di dalam tiang awan itu sebenarnya adalah penampakan atau wujud daripada malaikat Yahweh. Ya, yang sudah turun kepada Musa, menampakkan diri pada Musa, manggil itu jalan memberikan tulah ke di Mesir, itu malaikat Yahweh bergerak ke belakang dan menjaga di belakang mereka supaya tentara Mesir tidak bisa menjangkau orang Israel. Terus ayat 20 selanjutnya 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tengah tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lompat 24. Ayat 24. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi. Kon biasa jaga pagi. Ya. Iya. Ini subuh-subuh, ini istilah ketika pagi mulai menjelang, itu istilah kan. Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Padahal tadi dalam tiang awan dan tiang api tadi ada malaikat Allah, malaikat Yahweh. Jadi kenapa malaikat Yahweh atau malaikat Allah ini adalah Yahweh itu sendiri, manifestasi Yahweh, karena berbicara sebagai Yahweh disebut bergantian ya Yahweh, ya malaikat Yahweh gitu loh. Makanya di perjanjian lama baru kita juga tidak heran, kadang Tuhan Yesus yang menyebut Bapa itu sama, yang menyertai kamu Bapa, Allah menyertai kamu Yesus, menyertai kamu Bapa dan Yesus sama aja. Ini menggambarkan ya inilah kesatuan ya, aku dan Bapa satu. Ini saya menunjukkan perjanjian lama sudah ada gitu loh. Ya, orang Israel, ya orang Yahudi karena tidak percaya Yesus, mereka belum tersingkap akan hal ini. Mbuh lah. Ini Musa, yang nulis ini kan Musa, dan Musa udah tahu, dia sebagai nabi yang melihat kemuliaan Tuhan, dia ngerti tentang Mesias itu, tentang malaikat Yahweh itu. Makanya dia tuliskan, ini yang nulis Musa. Musa yang nafsirkan, jelaskan ini sebenarnya. Tapi orang Yahudi kan masih ngeraskan hati, makanya Yesus ngomong, kamu baca kitab suci, nyelidiki kitab suci, karena kamu berharap dari situ kamu menerima kehidupan. Padahal kitab-kitab suci nulis tentang aku. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku menerima kehidupan, menolak kan? Ya sudah, salahnya sendiri. Tapi kita bersyukur ya, kita boleh mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Ini. Ya kalau dulu Yahweh di dalam malaikat Yahweh gitu. Ya, itu yang bekerja gitu. Makanya Yesus ngomong, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang mengerjakan pekerjaannya. Lagu yang saya ciptakan itu sudah saya sempurnakan kata-katanya, nanti saya ajarkan sekolah minggu, biar mereka belajar tentang Allahnya, Allah yang kita sembah ini melalui lagu ini. Ya toh, jadi kita biar rileks juga. Ini sudah saya sempurnakan, nanti teksnya diganti di situ ya. Kami bersyukur jadi anaknya, dilahirkan kembali oleh
Bapa, lah ini Bapa yang diam. Bapa yang diam di dalam Kristus. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Agak salah masuk. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Gitu saudara. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hatiku. Yang buat kita jadi anak Allah itu karena ada Allah, anak Allah di dalam kita. Dan di dalam anak Allah ini ada Bapa, gitu. Rohnya yang kudus memenuhiku, urapi kuasa anak Allah. Jadi Bapa yang diam di dalam Kristus, Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Rodo angel. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Jadi Bapa yang diam dalam Yesus. Yahweh yang ada di dalam malaikat Yahweh ini yang sehingga malaikat Yahweh ini berbicara. Wes ngomong, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang diam dalam aku itu kan Yohanes berapa kemarin 14 ayat 10. Itu yang mengerjakan perbuatan-perbuatannya. Makanya Yesus itu bukan melakukan mujizat itu karena seizin Allah, no. Tapi Allah yang di dalam dirinya yang mengerjakan di dalam dirinya Yesus. Itu saudara. Ya, itulah anak Allah, ada Allah di dalam diri sang anak ini. Oke. Jadi ayat 24 ini pada waktu jaga pagi Tuhan yang ada di dalam tiang api tadi kan bergerak tadi kan di belakang memandang kepada tentara Mesir. Pandang pada tentara Mesir. Tadi kan malaikat yang ke belakang tadi loh. Ya, supaya dikacau, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir tadi. Kan semalam-malaman ditanda bisa lewat. Itu Tuhan yang ada di Tuhan apa malaikat Yahweh? Kalau malaikat Yahweh bisa ngomong waktu itu ya, seperti Yesus, aku dan Yahweh adalah satu. Seperti itu. Seperti Yesus katakan. Karena waktu itu belum tersingkap. Jadi orang Yahudi itu sampai hari ini, coba ayat ini ya, 2 Korintus 3 ya. 2 Korintus 3. Coba ini saya harus cari ini. Supaya Anda ngerti. Kenapa orang Yahudi menolak Yesus. Dan mereka tidak ngerti hal ini. Dan ini dibuka kepada kita anak-anak Tuhan. 2 Korintus pasal 3. Ayat yang sampai hari ini. Ketika orang Yahudi ini membaca perjanjian lama. Mereka tidak mengerti. Karena mereka 14. 2 Korintus 3, 14. Bacakan. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap... Mereka ini orang-orang Yahudi. Ya, sudah bisa baca atasnya. Sampai hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Terus? Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Nah, kita bisa menyingkapkan itu karena Kristus. Wah, lah ikut Tuhan Yesus loh. Ya, Mas Pri ngomong, malaikat Yahweh datang waktu diberkati Tuhan depot itu ramai itu. Wah, malaikat Yahweh ngerti itu jadi Tuhan Yesus sekarang kan. Tanpa Kristus kita tidak ngerti siapa itu. Siapa itu yang berjalan di depan Israel? Siapa itu yang membebaskan orang Israel dengan tulah berjalan tengah itu kan terselubung sampai. Tapi Kristus, hanya Kristus yang dapat menyingkapkan. Jadi misteri rahasia iman ini jadi itu Kristus gitu ya. Oke, kita kembali. Kita akan lihat cepat ya karena waktu. Keluaran 15 kita kembali. Itu ada ayat-ayat bicara tentang ini nyanyian orang Israel ya, bagaimana ketika mereka melihat Allah membelah laut ya, menghalang-halangi tentara Mesir yang ngejar mereka melalui tiang awan tadi yang bergerak, yang bekerja membelah laut juga. Ini malaikat Yahweh, tangannya Allah tadi yang bekerja tadi ya. Oke, kita lihat ayat 6, pasal 15, nanti kita lompat-lompat ya. Dari ayat 6, 12 dan 16. Saya pilih yang ada kata tangannya, supaya ngerti. Ini tangan Tuhan. Ayat 6. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Ya, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Menghancurkan. Hanya hilang. Jadi ini tangan Tuhan yang sedang menghancurkan tentara Mesir. Ya toh, mereka akhirnya kan ceritanya kalau dibuka panjang nanti nyejar laut nutupi mereka.
Itu tangan Tuhan. Itu kan istilah. Tuhan bekerja melalui tiang awan tadi itu loh, yang di dalamnya ada malaikat Yahweh tadi. Terus ayat 12, Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. nah ini akibat tangan Tuhan ini. Yaitu tiang awan tadi itu, kan yang nyertai melindungi tadi itu. Tidak tahu geraknya ya apa, buat filmnya ya sulit. Di belakang, di depan tadi jaga ini supaya nimbul kegelapan itu baca sendiri. Saya tidak bisa ngejar tapi nyuruh Musa, ayo buka angkat tongkatmu. Nanti laut belah. Nah, akhirnya pakai angin itu belah, wah, segala macam. Ayat 16. Negeri Eh, ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. ya, jadi ada kebesaran tangan Tuhan membuat mereka kaku. Nanti saudara bisa baca. Jadi ketika orang Mesir mengejar, itu keretanya itu roda-rodanya itu kesangkut, jadi nggak bisa jalan. Lah orang Israel jalan lenggang. Waktu itu ada anak kecil, bayi apa nggak mungkin lari. Ini tentara berkuda loh saudaraku. Secara akal manusia, tentara berkuda ini akan bisa menjangkau orang Israel untuk menawan mereka kembali kalau perlu membunuh mereka. Tapi ini tidak bisa, kan ada yang menghalang-halangi gitu. Kaku seperti batu istilahnya. Gak bisa bergerak. Memang kalau saya baca ceritanya, baca sendiri ya. Kalau saya bukakan panjang, itu roda-roda kereta itu seperti terhambat dan masuk kayak ceglong lah bahasa Jerman itu. Ini ada yang mengerjakan sampai mereka ini tangan Allah. Nanti baca nih. Mereka ngomong ini Allah mereka dahsyat itu. Dan itu disebut tangan Allah. Terus Nabi Yesaya menyebutkan ini sebagai Yesaya 63:12. Yesaya 63:12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Kalau di sini saudara tahu siapa yang membelah air itu? Disebut siapa? Menurut ayat ini Nabi Yesaya. Kalau coy lo dengan tangannya yang ini huruf besar. Tangannya Tuhan. Menyertai Musa sebelah kanan yang membelah air. Kan Musa suruh ngangkat tongkatnya. Ya toh. Masa tongkatnya Musa belah air. Tapi karena ada penyertaan tangan yang agung. Tangannya Tuhan. Ini kan istilah. Bagi malaikat ya. Terus terang saya ini tertarik ketika menemukan banyak tangan kananmu yang mulia. Bahkan pernah aku bersumpah demi tangan kananku sendiri. Saudara kalau lihat di Alkitab. Ya, Tuhan itu enggak, maaf ya, beda dengan agama lain. Aku bersumpah demi gunung, ada saudara. Aku bersumpah demi laut. Enggak bisa Allah kok bersumpah demi ciptaannya sendiri, enggak bisa. Allah kita enggak pernah bersumpah. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Karena orang itu bersumpah demi yang lebih tinggi dari dirinya. Enggak ada yang lebih tinggi dari Allah, makanya bersumpah demi diriku sendiri. Ternyata saya temukan juga aku bersumpah demi tangan kananku loh. Sopo, ini kan bicara. Dan ternyata saya tertarik, saya telidiki, ya karena Kristus tadi menyingkapkan. Ini bicara Tuhan Yesus ini firman yang mengerjakan, tangan yang mengerjakan itu, tangannya Allah itu adalah Kristus gitu. Tapi beda dengan kita, bayangkan tangan-tangan seperti ini. Itu suatu pribadi anak Allah yang keluar dari Allah, hypostasis realita yang keluar dari Allah untuk mengerjakan pekerjaannya. Oke, saya akan lompat tentang penyertaan Tuhan ya di Israel kepada orang Israel. 2 ayat ya coba. Yosua 24 ayat 17. Tuhan menyertai orang Israel. Dari ayat ini kita bisa lihat Yosua 24 ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Siapa yang menyertai, menuntun tadi? Di situ dikatakan Tuhan atau Allah kita. Ya, satu lagi, Ulangan 1 ayat 30. Ulangan 1 ayat 30. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu
Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Ya. Dan Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu. Ini yang luar biasa. Tuhan itu berjalan di depan umatnya. Ya. Dan Allah berjalan di depan umatnya, tadi kita belajar di dalam tiang awan dan tiang api. Ya. Dan kita akan lihat bagaimana Tuhan berjalan menuntun orang Israel. Ini Bilangan 10, 33, 36. Nanti disebut awan Tuhan itu. Ayat 33 sampai 36. Bilangan 10 ayat 33 sampai 36. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencapai tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari. Apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Menyertai ada awan Tuhan tadi, tiang awan disebut tiang awan Tuhan itu. Karena ada Tuhan di dalamnya. Nah, disebut awan Tuhan. Malaikat Tuhan, malaikat Yahweh, karena ada Yahweh di dalam malaikat tadi gitu loh. Sebenarnya juga itu anak Allah, karena ada Allah di dalam anak tadi. Anak Allah kan Yesus. Karena anak Allah sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hatiku. Ya, jadi anak Allah juga. Allah menyuruh roh anaknya dalam hati supaya kita berseru ya Aba ya Bapa. Terus apabila tabut itu berangkat. Sudah cukup aja, nanti baca sendiri ya sampai 36. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin tadi adalah melalui awan Tuhan. Dan kita tahu di dalam awan Tuhan itu ada malaikat Yahweh. Untuk lebih jelasnya pasal 23, keluaran agak cepat ya. Keluaran 23, 20. Tuhan yang ngomong. 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Padahal Tuhan sendiri yang menuntun. Tuhan yang berjalan di depan, tetapi kenapa Tuhan berkata, lah ini loh, inilah kesatuan itu, saudaraku. Ini memang kalau tidak dalam Kristus, kita sulit memahami. Tadi yang berjalan di depan itu Tuhan, Yahweh, sekarang kok Tuhan mengutus malaikat, ini yang benar yang mana gitu loh. Ya karena di dalam malaikat Yahweh itu adalah Yahweh di dalamnya. Terus, ya aku mengutus orang malaikat berjalan. Terus ayat lanjutnya. 20. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Nah ini saudaraku, namaku ada dalam dia, di dalam malaikat Yahweh tadi ada nama. Memang saya tidak ada waktu menjelaskan ini. Ini nama itu bicara pribadi Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Atau kalau paling gampang saya mau tunjukkan ini aja deh, supaya Anda apa ya nama itu di dalam 2 Tawarik tentang pentahbisan bait Allah. 2 Tawarik mana ya? 2 Tawarik pasal berapa itu? 6 ya. 6 ya pentahbisan itu ya. 6 ayat berapa itu? Ayat 14. Ketika apa? Mentahbiskan itu, doa Salomo itu. Sambil berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang melihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu." Ini ketika mentahbiskan bait suci ya, saudaraku ya. Yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Terus lompat ayat 18 saja. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Ya. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi Salomo menyadari bahwa tidak mungkin sebetulnya Allah itu berdiam di dalam bait Allah yang dia bangun ini. Karena Allah itu langit yang melampaui langit pun tidak bisa memuat. Nah, akhirnya apa yang ada di dalam bait Allah ini, saudaraku? Nah, ini, saudaraku. Saudara bisa lihat ayat yang ke 6, tadi pasal 6, ayat 5.
Ini Tuhan sendiri yang ngomong. Makanya kenapa Salomo berdoa seperti itu? Karena di ayat kelima, Salomo berdoa seperti, Tuhan berbicara sebelumnya, ayat seperti ini. Ayat 5 ya, coba baca. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, Nah, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Ya. Terus ayat 6. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Ya, kediaman nama Tuhan. Jadi di dalam bait Allah itu yang ada adalah apa, saudaraku? Namanya Tuhan. Ya kan? Ya. Dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Terakhir ayat 20. Kiranya matamu terbuka. Ini doanya Salomo sekarang. Tadi Tuhan bicara, akhirnya Salomo mengerti, dan inilah dalam doanya. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini. Nah, sekali lagi ya, kalau kita bicara mata, telinga, tangan, itu bukan bicara fisik ya. Ini bicara Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat, Tuhan ya memandang kepada rumah ini, rumah bait Allah itu, siang malam terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Jadi bait Allah ini tempat kediaman apa, saudaraku? Namanya Tuhan. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Di tempat apa, saudaraku? Bait Allah. Kenapa di bait Allah orang bisa ketemu dengan Allah? Ada Allah. Allah itu kan langit memenuhi apa? Bahkan langit di atas langit pun tidak bisa memuat engkau. Lah rumah ini untuk apa gitu loh? Kediaman namanya loh. Berarti nama itu kan bicara pribadinya Tuhan di situ. Ya, nanti arahnya Yesus ngomong buku ini bait Allah, ya nanti kita bahas. Tapi intinya ke situ. Coba bayangkan bait Allah ini kenapa ada Allah? Rumah Allah itu kenapa ada Allah? Allah nggak mungkin muat di situ. Karena namaku ada di situ. Malaikat Yahweh ya gitu, nggak mungkin malaikat Yahweh bisa memuat, sosok malaikat itu bisa memuat Yahweh. Karena namaku ada di situ, bicara pribadinya Yahweh ada di dalam diri sang malaikat. Paham ya? Ini sampai melompat ke situ. Lah ya apa nek gak ngono motone tak lihat blank semua ya. Oke, tapi ada yang unik di sini, Saudara. Saudara bisa membedakan. Ketika orang Israel ini kan pasal 23 ya. Tadi itu ya. Orang Israel ini akhirnya sempat berontak pada Tuhan, pasal 30-an itu ya. Dan akhirnya dihukum Tuhan. Ya mereka nyembah lembu sapi itu ya, lembu emas. Patung lembu emas, anak lembu emas. Dan Tuhan marah, aku tidak jadi nyertai kamu. Itu ayatnya nih, saudara mau tahu. Ayat 2. Keluaran 33 2. 2 panjang ya sampai 17. Nanti saya baca dulu, nanti kalau saya suruh stop. Mulai dari ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini agak beda dengan malaikat yang Yahweh tadi. Coba saudara bisa lihat. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Terus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Tadi ada malaikat yang berjalan itu, namaku di situ. Itu tadi pasal berapa? Lain loh saudaraku ini. Kalau saya buka semua, enggak ulang-ulang nanti. Ini supaya saudara baca sendiri di rumah. Ya, tadi itu pasal 23 sebelum mereka memberontak. Setelah mereka berontak, pasal 33 Tuhan murka dan aku tidak akan berjalan lagi, malaikat aja yang tak utus. Kenapa? Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Kenapa? Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Terus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, jangan aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat. Jika kamu habis dipuji kok ngomongnya baca tambah lama tambah lemes, ya apa bujumu ya? Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Iya, karena Allah kudus. Ya. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi,
sejak dari Gunung Itu Horeb. awal mula sejarahnya. Terus sudah itu, Sesudah inilah. itu Musa mengambil kemah dan Ini membentangkannya. bukan kemah bukan kemah tabernakel. Ini awalnya terus Musa karena ada hukuman Tuhan. Musa bentangkan kemah Di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Kenapa? Di situ bertemu. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Terus apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. sudah sadar ini saudara. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Terus Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang Tiang awan awan dan berhenti di pintu kemah dan Tuhan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Terus seluruh bangsa itu, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. sujud nyembah karena ada tiang awan itu di luar perkemahan karena Tuhan sudah marah. Kalau Tuhan hadir di perkemahan amblas semua. Makanya kadang kita orang Kristen Allah di tengah umatnya Immanuel, Allah beserta umatnya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, bablas kita semua saudaraku. Karena Allah itu kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Itu karena apa? Kalau ada sesuatu yang tidak kudus ketemu Tuhan binasa. Makanya beberapa kali aku melihat Allah itu Nabi Yesaya celaka aku mataku melihat Allah, aku tinggal di bangsa yang najis. Bisa celaka saudaraku. Lah Allah itu tidak mau mencelakakan kita. Itu loh saudaraku. Makanya kenapa Yesus datang. Makanya kenapa di tutup tahun kemarin saya katakan orang yang memiliki pengharapan satu kali nanti akan ketemu Yesus muka dengan muka. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai berapa. Menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Maaf saudaraku, kalau Yesus itu suci, nanti datang menjemput kita, Anda tidak suci. Anda tidak kudus. Sebenarnya kabar mempelai itu bagus ya. Kenapa kok ada istilah mempelai? Saudara tahu enggak waktu Yesus datang, itu digambarkan seperti mempelai pria menjemput mempelai wanita. Ada enggak seorang yang sudah dewasa menikah dengan anak kecil? Berarti mempelai itu sama-sama dewasa. Makanya kita supaya ukuran kita sampai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang Allah, sampai kamu menuju kedewasaan penuh. Kalau enggak dewasa, maaf saudaraku, saya enggak nakut-nakuti ketika Yesus datang ketinggalan. Lain kali kita akan belajar tentang hal ini. Saudara. Nanti ada yang ketinggalan, anak Tuhan yang ketinggalan. Itu yang masih kanak-kanak, belum dewasa, belum siap dijemput. Loh mau kawin kok. Masih kecil, kamu masih bengesen, masih umbelen. Belum siap. Makanya kenapa saya gencar ngajarin gini supaya Anda bertumbuh, supaya ukuran standar yang dewasa di dalam Kristus. Ya ayo kita belajar sama-sama gitu loh. Kalau enggak mulai sekarang kapan lagi Belanda masih jauh. Hidup suci nanti. Tuhan itu saking sayangnya. Kalau aku datang di perkemahanmu, amblas. Kalau aku datang dalam kemuliaanku, makanya Musa sampai membentangkan di luar perkemahan. Dan orang Israel sujud dari jauh. Karena ini, saudara, bukan berarti Tuhan tidak mau dekat. Bukan tangan Tuhan kurang panjang menolong, telinga Tuhan kurang panjang mendengarkan doamu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doamu. Tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala dosa dan kejahatanmu. Bukan Tuhan tidak bisa nolong. Kudus itu air sama minyak bisa bersatu enggak? Air sama minyak enggak mungkin bersatu. Yang kudus sama yang najis bisa bersatu enggak? Tapi Allah itu mau bersekutu dengan kita, mau merangkul kita. Tapi yang dirangkul ini kudisan. Ini kudus, ini kudis. Enggak bisa. Makanya perlu Yesus datang untuk menebus kita dan memproses kita nanti. Itu nanti pelajaran selanjutnya. Ya, saya harap Anda ngerti ini. Terus lanjutnya berapa nih? 11. Ini yang luar biasa. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka sama seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa. Bertemu muka Musa. Orang Israel tinggal di perkemahan. Anda mau jadi Musa atau jadi orang Israel yang di perkemahan yang kalau aku di tengah mereka sesaat pun binasa mereka nanti. Tapi Musa bisa bertemu muka dengan muka. Seperti seorang teman. Luar biasa. Terus. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi, ini yang luar biasa. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Tuh.
Yosua juga abdinya Musa. Nanti akhirnya menjadi penggantinya Musa. Terus, lalu ini penting saudaraku. Berkatalah Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku. Musa sedang bersafaat, saudaraku. Sedang bersafaat untuk umat Tuhan di perkemahan yang kalau sesaat pun aku ada di perkemahan itu, di tengah-tengahmu. Di jalan di tengah-tengah kamu binasa. Makanya Musa membentangkan di luar perkemahan, bersujud datang bersafaat. Bersafaat itu membela, bersafaat itu menjadi pengantara bagi umat Tuhan. Apa yang dikatakan Musa? Luar biasa, saudaraku. Suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau... Memang kau berfirman kepadaku, Suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Terus, cepat. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa bersahabat, ingat Tuhan, ini umatmu Tuhan. Kau belum berkata siapa yang akan bersama dengan aku. Belum kau katakan, ini jangan Tuhan. Coba nanti akhirnya apa? Tuhan, ini Tuhan saudaraku. Kalau saudara mau merendahkan dirinya, ya itu nanti kalau saudara baca tadi doa di Salomo tadi, dan umatku Tuhan ngomong, apabila merendahkan dirinya, mencari wajahku, aku akan, ini saudara, memulihkan keadaan mereka. Makanya bertobat itu penting. Makanya dia suruh berlutut, itu gambaran untuk sebagai hamba. Jangan kita mengeraskan hati, jangan kita merasa Belanda masih jauh, nggak apa-apa di sini, nggak apa-apa. Hati-hati saudaraku ya. Terus Tuhan berfirman apa? Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. 33. Kamu kok ke mana tadi itu? 14. Lanjutannya kan dibaca lagi. Lah, Tuhan ngomong apa? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberitakan ketenteraman kepadamu, memberikan ketenteraman kepadamu. Pokoknya Gus. Tambah lama, tadi semangat lama-lama bagus ya, lama-lama tambah bleret. Pusing. Itu loh kadang iman itu harus tekun, setiaan itu ya. Wah. Aku sendiri yang hendak mimpi. Tadi kan ngomong, aku akan utus malaikatku. Aku nggak akan berjalan. Kalau aku berjalan, celaka kamu nanti. Tapi Musa membentangkan kemah, berdoa, bersahabat. Tuhan ngomong, aku akan membimbing kamu. Terus Musa ngomong apa? Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, kalau Tuhan tidak bimbing, jangan. Banyak kita ini tidak ada bimbingan Tuhan, tidak ada tuntunan Tuhan, jalan aja saudaraku. Musa ngerti, kalau engkau tidak bimbing, aku tidak akan jalan Tuhan. Tidak akan pergi dari sini Tuhan. Berapa banyak kita tidak nunggu bimbingan Tuhan, kawin gitu aja. Disenengi, ambil itu aja. Berbuat ini, berbuat itu semaunya. Tak bisa. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa bimbingan Tuhan. Saudara tidak akan sampai ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Banyak salah langkah. Musa ngerti ini. Saudara lebih hebat dari Musa kah? Apa kita lebih hebat dari Musa? Kita nggak cari Tuhan, datang pada Tuhan dulu. Berapa banyak orang jadi kecewa, aduh hidupku kok gini. Apakah kamu sudah tanya Tuhan, sudah minta bimbingan Tuhan? Lanjut. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Apa buktinya bahwa kami ini mendapat kasih karunia? Apa buktinya? Yakni aku dengan umatmu ini. Apa bukti daripada kita ini dikasih Tuhan, dapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Baca. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan Inilah kami? Orang Kristen sejati, saudara. Ini loh orang Kristen itu. Bukankah apa? Karena apa? Karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Sehingga kami, aku dengan umatku ini dibedakan dari umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ini yang membuat beda, saudara. Anda anak-anak Tuhan, kami anak-anak Allah. Itu apa yang membedakan? Karena ada Allah bersama kita, amin. Kalau enggak, makanya jadi Kristen KTP aja enggak bisa. Apakah Allah ada bersamamu sampai hari ini? Apakah engkau jalan sendiri? Apakah engkau seperti Musa minta?
Waktu pendadaran di agen, sanggup enggak Pak? Percaya. Penyertaan Tuhan mari. Kalau Allah bersamaku, Allah di pihakku, siapa lawanku? Amin. Dan kita udah belajar ya, karena waktu udah ternyata yang menyertai kita itu adalah Allah sendiri. Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Makanya enggak usah salam-salam itu tadi berbicara Bapa dan anaknya. Itu yang menyertai kita. Bapa di dalam anaknya. Ya, karena Bapa itu tidak terjangkau, menjadi terjangkau buat kita. Karena ada anak Allah ini, menjadi pengantara. Tanpa anak Allah, tanpa Yesus Kristus, binasa kita. Makanya kenapa ada ayat berkata, barang siapa percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya, murka Allah tetap ada di atas dia. Tanpa Yesus, hanya ada murka Allah. Loh, karena manusia kan berdosa, upah dosa maut. Tetapi kan ada Yesus Kristus. Ada malaikat Yahweh tadi lah. Ini akhirnya Tuhan berjalan dan nanti saudara panjang saja. Itu malaikat Yahweh. Lanjutkan. Enggak jadi diganti yang lain. Ini gambaran cerita bahwa inilah Tuhan itu. Mau menyertai kita. Tapi kita tetap harus menjaga diri kita. Musa, puji Tuhan, ada orang-orang yang mau bersyafaat. Ada orang-orang yang, nah ini tugas-tugas pensyafaat itu seperti itu. Ada orang-orang yang masih mau mendoakan, mau menjembatani Tuhan, ampuni umatmu Tuhan. Ampuni. Nah, kepala-kepala keluarga, kau adalah imam, berdoa bagi istri anak-anakmu. Ya, supaya Tuhan ada pengampunan, Tuhan melayakkan. Ya, supaya keluarga kita selalu dalam pimpinan Tuhan. Dipimpin oleh Allah Bapa kita. Dan Yesus Kristus anak Bapa. Di mana Bapa itu ada di dalam sang anak ini. Tanpa sang anak, tidak mungkin Bapa itu bersama kita. Jadi kenapa kok kita ini orang Kristen harus percaya kepada anak Allah. Dan itu kuncinya di situ. Karena tanpa anak Allah, tanpa aku, tidak mungkin kamu sampai kepada Bapa. Karena Bapa itu loh di dalam aku. Kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu tidak akan sampai kepada Bapa. Dan tidak akan mengalami penyertaan Bapa. Makanya iman kepada Kristus ini kunci daripada iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ingat, dalam tutup tahun kemarin saya katakan, supaya kamu sampai kita mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Allah. Kenapa anak Allah? Tanpa anak Allah kita tidak akan bisa mencapai Allah. Ya, tanpa anak Allah kita tidak akan mengalami penyertaannya. Allah menyertai kita melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Lagu itu aja, karena lagu yang saya buat, tapi ikuti kata-kata ganti yang keliru ya, karena saya mau menyempurnakan ini. Nanti guru sekolah minggu tolong diajarkan ke anak-anak sekolah minggu biar ini jadi pelajaran. Jadi kamu guru-guru sekolah minggu enggak usah kesulitan ngajarkan tentang Tritunggal, tentang Allah yang harus disembah. Ya, buat kecil gitu. Melalui pujian ini saya berharap mereka bisa belajar mengenal Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang menyertai kita, menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami anak-anak Allah. Kami keluarga Allah. Bapa surgawi. Bapa surgawi. Satukan kami dalam iman pada anaknya. Kami anak-anak Allah. Kami keluarga Allah. Kami keluarga Allah. Kami satu. Kami satu dalam tubuh Kristus, menggenapi segenap rencananya. Kami bersyukur jadi anaknya, dilahirkan kembali oleh Bapa, dilahirkan kembali oleh Bapa. Bapa yang diam di dalam anak, Bapa yang diam di dalam Kristus. Dia kerjakan, dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah dalam hatiku. Karena anak Allah
memenuhiku. Rohnya yang kudus, Rohnya yang memenuhiku, urapi kuasa anak-anak Allah. Saya rindu ini jadi ajaran buat kita, kami anak anak-anak Allah, keluarga Allah. Allah jadi Bapak kita bersama. Kita saudara di dalam Tuhan, sama-sama anaknya surgawi. Satukan kami, karena kita percaya pada anaknya, iman pada anaknya. Sekali lagi, kami anak-anak Allah, kami keluarga, kami satu dalam tubuh Kristus, kami satu dalam tubuh Kristus, menggenap rencananya, kami bersyukur jadi anaknya, dilahirkan kembali oleh Bapa yang diam dalam Kristus, Bapa yang diam di dalam Kristus. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam menyertai kita, karena anak Allah dalam hati kita, karena Anda percaya Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus, Rohnya yang memenuhiku, urapi kuasa anak-anak Allah. Sekali lagi refnya, syukur jadi anaknya. Kenapa kita jadi anaknya? Dilahirkan kembali oleh Bapa yang diam dalam Kristus, Dia yang mengerjakan pekerjaannya, Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah di hatiku, karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus, Rohnya yang memenuhiku, urapi kuasa anak. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kami bersyukur jadi anaknya. Kami dilahirkan kembali oleh Bapa yang diam, Bapa yang di dalam Kristus, Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah di hatiku, karena dalam hatiku Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus memenuhiku, urapi kuasa anak-anak Allah. Kami bersyukur jadi anak. Mari saudaraku, kita bersyukur karena Bapa dilahirkan oleh Bapa, karena dilahirkan oleh Bapa yang Kristus. Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hati, karena oleh imanmu anak Allah di hatimu. Rohnya yang kudus memenuhiku, urapi kuasa kami anak Allah. Sekali lagi, kami bersyukur
jadi anaknya, dilahirkan kembali oleh Bapa. Bapa yang diam di dalam Kristus, Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus memenuhiku, urapi kuasa anak-anak Allah. Kami adalah anak Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Kami berseru, Aba ya Bapa. Haleluya. Berikan dirimu dilahirkan kembali oleh Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus yang datang untuk menebus dosa, meniadakan dosa, supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Itulah kehidupan anak-anak Allah, itulah kuasa kehidupan anak-anak Allah, tidak lagi hidup dalam dosa. Haleluya. Yesus datang ke dunia, anak Allah datang ke dunia untuk menyatakan Allah, supaya manusia dapat datang sampai kepada Allah, supaya manusia dapat menjadi anak-anak Allah dan memanggilnya Bapa. Bapa yang kudus. Musa adalah tipologi Yesus juga, saudara. Dia tentangkan kemah pertemuan di luar perkemahan orang Israel. Berdoa bersyafaat. Musa nabi, dia hanya bisa bersyafaat memohon belas kasihan Bapa Yahweh supaya kembali mengasihi umatnya yang telah berbuat dosa, memberontak kepada Dia, kembali mau menuntun umatnya. Itu tipologi dari Yesus Kristus yang datang ke dunia, supaya melalui pengorbanan Yesus kayu salib, oleh syafaat Yesus di kayu salib, oleh pengantaraan Yesus Kristus di kayu salib, manusia diampuni dosanya untuk kembali kepada Allah Bapa penciptanya dan memanggilnya ya Aba ya Bapa, datang kepada Dia. Kami bersyukur jadi anaknya, karena dilahirkan kembali oleh Bapa yang dalam Kristus, Bapa yang menyatakan dirinya di dalam Kristus, Bapa yang kerjakan perbuatan di dalam anaknya Yesus Kristus. Oh, sekarang Bapa menyertai kita, anak-anaknya, karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus dicurahkannya, yang kudus memenuhiku. Urapi kita, urapi kuasa anak-anak. Sekali lagi, oh, kami bersyukur jadi anaknya. Haleluya. Dilahirkan kembali. Kami buka hati kami, Tuhan. Jamah hati kami pagi ini. Yang diam di dalam Kristus, Dia yang kerjakan perbuatan ajaibnya. Sekarang Bapa di dalam hidupku,
karena anak Allah dalam hatiku. Rohnya yang kudus, Rohnya yang kudus memenuhiku. Urapi kuasa anak-anak. Kami anak-anak Allah, kami adalah anak-anak Allah. Dan kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus, kasih karunia dari Allah Bapa di sorga yang dicurahkan melalui anaknya, anak Bapa, Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah mati sebagai manusia dalam keadaannya manusia untuk menebus kita, mengampuni kita, supaya kita boleh dikembalikan, kita dikeluarkan dari gelap. Kita sejak awal adalah miliknya Tuhan, saudara. Tapi karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah, keluar dari hadirat Allah, dikuasai iblis, dikuasai dunia, gambaran Mesir itu. Dan digambarkan oleh Mesir itu. Tuhan datang, aku telah turun. Anak Allah turun. Allah turun di dalam anaknya. Untuk membebaskan, untuk menuntun kami. Sekarang Bapa dalam hidupku, anak Allah dalam hatiku. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Kenapa Bapa dalam hidupmu? Karena anak Allah, karena kau percaya kepada anaknya, rohnya yang, dan kau terima rohnya memenuhi hidupmu, untuk memberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa anak-anak Allah, kami adalah anak-anak Allah. Kami berseru, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus, pulang dari tempat ini, Allah besertamu, Allah di dalam anaknya, dan rohnya memenuhi hidupmu, mengurapi engkau, memiliki kuasa sebagai anak-anak Allah, disertai oleh Allah, mewarisi kerajaannya, dan hidup dalam kuasanya, dalam rahmatnya, dalam berkat yang berlimpah-limpah, yang kau terima oleh imanmu pada Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur.